Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Computer Vision ingin mempresentasikan proyek akhir kami. Adapun anggotanya yaitu Devri Liadi, Robani Diansah, dan Vali Arya Budi. Pada kali ini, proyek akhir kami ini ingin mendeteksi sepeda. Alasannya akan disampaikan oleh teman saya, Vali Arya Budi. Oke, baik. Di sini saya sebagai Vali Arebudi ingin menjelaskan alasan karena kami memilih sepeda sebagai objek yang akan dideteksi karena sepeda itu bagi kami itu merupakan alat transportasi yang sangat familiar ya. Jadi mungkin di kalangan orang-orang itu ya sepeda ini mencangkup hampir mayoritas ya, dan sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Terus selain itu bentuk sepeda itu memiliki ciri khas yang cukup sigma atau cukup kompleks namun tetap terstruktur. Jadi sepertinya adanya roda, rangka, dan stang hingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Deteksi sepeda juga memiliki banyak penerapan nyata, misalnya nih dalam sistem pemantauan lalu lintas, keamanan area publik, hingga pengembangan konsep smart city yang mendukung transportasi ramah lingkungan. Dengan demikian, pemilihan objek sepeda tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Baik, lanjut. Terima kasih. Baik, Robani selanjutnya Diansah, silakan. baik untuk dataset proses pengambilan dataset ini dilakukan dengan cara menggali gambar sepeda dari internet menggunakan search engine, alat bantu library seperti Bing Image Downloader di Python, dan juga ada beberapa yang kami cari dengan mengkompres video menjadi foto, dan juga ada beberapa kami mencari di Kaggle dan dataset. Untuk data positif dari sepeda yaitu memiliki sekitar 1134 dan data negatifnya 2249. Untuk tutorial mengcrop image dataset positif, yaitu pengcropan bertujuan untuk membuat dataset lebih fokus, bersih, dan efisien sehingga model bisa belajar fitur objek dengan lebih cepat dan akurat. Ini penting bertujuan agar model tidak akan terganggu oleh latar belakang yang tidak penting. Untuk tutorial mengcrop gambarnya, yaitu kita menggunakan yang namanya Cascade Trainer GUI. Di sini kita masuk ke bagian cropper. Baik, untuk software yang kita gunakan untuk mengcrop image yaitu kita menggunakan Cascade Trainer GUI. Untuk tampilan awalnya seperti ini ya. Jadi kita masuk ke bagian cropper, lalu di bagian input setting kita pilih image folder. Lalu di bagian patch kita cari gambar apa saja yang akan kita crop atau kita potong. Di sini gambar yang saya cari adalah di sini. Select folder. Ini contohnya ada gambar sepeda. Untuk output settingnya kita letakkan di folder untuk data positif. Data positifnya yaitu ini P, folder P. P itu artinya data positif ya. Untuk langkah selanjutnya, kita hanya tinggal mengcrop di bagian gambar seperti ini. Nanti bakalan ada grid-grid seperti ini, dia muncul. Lalu pencet yes, kita next lagi. Kita lihat, misalkan seperti ada orang yang menggunakannya. Jadi kita cropnya bagian seperti roda-roda, rodanya dulu. Lalu baru kita crop full, supaya saat dideteksi, mesin lebih mudah mendeteksinya. Seperti ini. Dan kita lanjutkan sampai gambarnya selesai di crop.
Ya, ini adalah gambar terakhir yang akan kita crop. Baik, seperti itu. Nah, semua gambar sudah kita crop ya, already view last image. Baik, seperti itu saja cara crop image-nya. Selanjutnya akan diserahkan kembali kepada host. Selanjutnya yaitu tutorial training model menggunakan Cascade Trainer. Jadi yang pertama kita buka aplikasinya yaitu Cascade Trainer GUI. Mohon maaf, kelihatan tidak? Iya, kelihatan jelas sekali di sini. Baik, di sini adalah cara tutorial training datasetnya ya. Pertama kita masuk ke folder datasetnya. Folder dataset ini di dalamnya ada folder negatif dan folder positif ya. Kemudian ininya kita buat 90% aja. Terus folder negatifnya ada 249, 2249, kemudian ini dibiarkan, terus ininya mungkin kita ganti 13, 13/13, kemudian kita LBP, langsung kita start aja ya. Kita buka foldernya. Nah, di sini sudah ada ya cascade-nya nih. Jadi kalau sudah ada cascade-nya itu berhasil. Ini adalah hasil demonya ya. Jadi file cascade ini adalah hasil dari training tadi. Kemudian kita masukin ke folder ini. Di sini ada codingan yang simple, codingan Python simple. Jadi yang perlu kita butuhkan yaitu Python dan juga OpenCV yang perlu kita download. Karena di laptop ini sudah saya download dua-duanya, jadi kita langsung saja ke terminal ya. Jadi untuk ininya kita gunakan Python
kamera .py. Kemudian kita enter. Nah, di sini dia mengeluarkan kameranya ya. Jadi untuk mendeteksinya kita cari gambar sepeda ya. Nah, baik, dia mendeteksi sepedanya. Nah, oke. Nah, jadi hasil mendeteksi sepeda dari proyek kami yaitu berhasil ya. Jadi itu saja hasil demonya. Oke, jadi tadi tutorial training model case-nya, kemudian hasil demonya. Oke, jadi itu hasil demonya. Sekarang kekurangan dan kelebihan akan disampaikan oleh Saudara Fali. Jadi ya cukup ini berharap. Lalu kedua, cukup cepat untuk mentraining datanya karena data positifnya hanya 1000, jadi cukup ringan. Lalu yang ketiga itu sedikit lebih cepat untuk mendeteksinya. Lalu kekurangannya yang pertama itu bisa gagal mendeteksi jika kondisi cahaya terlalu terang, gelap, atau ada bayangan yang mengganggu. Jadi kalau semisal kita mendeteksinya itu di luar ruangan yang mungkin